Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Kali ini kita akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop Acer yang error ya. Errornya itu tidak bisa masuk ke Windows atau tidak bisa masuk ke desktop. Jadi keterangannya itu tekan Ctrl Alt Delete, tekan Ctrl Alt Delete. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa masuk Windows. Nah, ini error seperti ini bisa dikarenakan harddisknya emang sudah mulai rusak. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, jadi untuk errornya sendiri seperti itu ya. Kita restart lagi dan pasti seperti ini. Kita tekan Ctrl Alt Delete untuk merestart, tapi munculnya seperti ini lagi, kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut aja perbaikannya. Restart dan langsung tekan tombol F8. Restart laptopnya, tekan tombol F8 berkali-kali ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan teman-teman pilih metode perbaikan melalui save mode ya. Pilih save mode, enter. Di sini kita menggunakan keyboard ya. Dan ini sedang loading proses masuk save mode, ditunggu saja. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke sistem save mode ya, dimana sistem save mode itu adalah sistem untuk memperbaiki error ya pada Windows. Jadi save mode ini berjalan tanpa driver tambah. Jadi artinya save mode itu tidak bisa digunakan seperti layaknya Windows normal ya. Dia hanya untuk memperbaiki sistem saja, tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi. Oke. Kita masuk ke kontrol panel ya. Di sini contoh ya, saya akan menghapus program yang error ini, Bluetooth. Ini yang membuat laptop saya error. Jadi di masing-masing laptop biasanya berbeda-beda permasalahannya. Silahkan teman-teman dilihat ya di bagian kontrol panel, program mana yang kira-kira itu bikin error. Jadi teman-teman harus ingat aplikasi sebelum error itu aplikasi apa yang teman-teman install, maka itu hilangkan, uninstall ya. Oke, selanjutnya teman-teman klik kanan di komputer ini, pilih manage dan pilih device manager. Di sini teman-teman bisa uninstall driver yang kira-kira bermasalah. Biasanya yang bermasalah itu driver sound ya, driver sound dan driver display adapter. Atau teman-teman kalau misalkan melihat driver yang bertanda seru itu di-uninstall aja ya. Nah, ini cara menginstalnya kayak gini. Nanti teman-teman tinggal klik display, klik kanan dan uninstall. Terus ini checklist dan oke ya, kayak gitu. Karena yang errornya di laptop saya itu bukan display, maka saya tidak uninstall display. Sama ini juga kayak gitu ya caranya, di checklist tinggal oke dan tutup tampilan komputer manajemennya ya. Selanjutnya teman-teman pergi ke pengaturan sistem konfigurasi. Teman-teman bisa langsung mengetik saja msconfig msconfig, klik dan pergi ke menu boot. Di sini teman-teman atur dari angka 1 ke angka 4 untuk mempercepat proses booting. Selanjutnya ke menu startup ini teman-teman silahkan disable semua dan klik apply
Selanjutnya ke menu service. Ini jangan lupa di checklist dulu ya, dan ketika sudah terchecklist hide-nya ya, silahkan disable semuanya. Nah ketika gini silahkan oke. Dan restartnya nanti saja, karena kita akan proses selanjutnya akan menyeken virus. Selanjutnya yaitu teman-teman scan virus. Di sini saya sarankan scan virus menggunakan aplikasi ADW Cleaner, di mana ADW Cleaner ini bisa memberantas virus yang membuat lelet ketika connect internet ataupun startup booting pada Windows. Buka aplikasinya dengan mengklik 2 kali dan akan tampil seperti ini. Teman-teman klik setuju saja ya, dan tinggal pindai sekarang. Nah ini menurut saya antivirus ini bagus ya, jadi penyekenan cepat, virus pun langsung terdeteksi gitu, dan langsung terasa kecepatan laptop kita. Oke, tekan selanjutnya dan oke. Jangan lupa checklist, kita masukkan ke karantina. Kita kurung dulu ya sebelum dihapus. Nah ketika sudah, klik karantina, kita checklist semua dan hapus. Ini tuh program-program yang dianggap virus oleh aplikasi ADW Cleaner ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa langsung merestart netbooknya atau laptopnya atau PC-nya ya, dan hasilnya laptop saya ini normal kembali, bisa masuk Windows kembali, dan proses startup pun lumayan cepat ya, nggak seperti biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nyoba sendiri. Cara ini lumayan cukup ampuh dan sudah saya praktekkan ke berbagai merek laptop ya. Cara ini khusus Windows 7 ya teman-teman ya. Jadi kalau diterapkan di Windows 10 maka nggak bekerja kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja tutorialnya. Semoga bermanfaat dan membantu. Untuk teman-teman yang belum subscribe ya, dimohonkan subscribe dulu, dan jangan lupa mampir ke playlist channel. Di sana banyak video-video cara mengatasi masalah pada laptop lengkap, dari mulai USB, speaker, layar, sistem virus ya, hard disk, flash disk, lengkap sekali. Silahkan mampir ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.